Thank you Mas Wing. Ini semoga menjawab penasaran ya teman-teman semua ya. Eh, Boleh dong Mas Wing, beberapa pertanyaan lagi ini sepertinya harus dipilih nih panitia Boleh. bantu pilih ke saya juga. Ada Ya, beberapa cari lagi. yang paling berat aja, yang paling berat. Oh, yang paling berat aja. Oke, oke. Wait ya. Yang menjadi kegundahan kira-kira apa? Makasih. Oh, ada Dani. Ada teman-teman juga dari PTPN, SDP, Telkomsel. Halo semua. Oh, wow. Oke, oke. Ada soal mental health. Mungkin takutnya panjang ya, Mas Wing. Waktunya belum cukup ya. Apa-apa juga. Paling teman-teman Eh, yang sebenarnya komen dulu di tempat yang lama nggak gitu. Iya kan beda. Oke, oke. Oke, oke. Ini ada saya pilih pertanyaan yang ini. Oke, dari Respianto. Jadi, tadi Res. sorry ya Mas Wing, ini adalah akun Instagram. Kalau nama Oke. lengkapnya saya belum tahu, kami belum tahu. Tapi Oke. bertanyanya, jika dilihat dari definisi milenial yang tadi Mas Wing sudah jabarkan, kayaknya industri yang cocok dengan milenials itu kan BUMN. Budaya kerjanya fit dengan ciri milenials. Nah, tapi nggak mungkin juga nih milenials semuanya ketampung di BUMN. Nah, jadi menurut Mas Wing, milenials yang harus beradaptasi dengan budaya organisasi di industri-industrinya atau industri yang harus menyesuaikan dengan budaya dan karakteristik milenials. Terima kasih, Mas Wing. Oke, pertanyaan panjang. Saya jawab singkat aja, dua-duanya. Oke, saya coba eksplor. Gini, nggak tepat juga sih bahwa kalau gitu milenial cocok kerja di BUMN. Enggak, karena sejatinya milenial itu punya jiwa wirausaha. Mereka senang untuk bahkan saat mulai lulus kuliah, bisa jadi mereka gabung sama temennya untuk bikin bisnis baru. Dan bahkan milenial ini bisa juga disebut sebagai mereka side hustle. Bukan freelancer ya, bukan side job. Beda. Nanti kita bisa bahas bedanya side job sama side hustle. Jadi mereka ini udah mulai sadar bahwa supaya saya bisa pensiun atau di masa tua saya itu cukup punya security, itu bukan dengan cara saya stay lama, tapi saya mesti punya investasi, saya mungkin mesti punya bisnis. Jadi bukan industri tertentu. Oh, kayaknya saya cocoknya di family company atau enggak. Enggak juga sih. Nah, sekarang back to BUMN, BUMN juga beragam loh. 104 BUMN dan 800 anak perusahaan itu juga punya culture meskipun secara akronim sama-sama akhlak, tapi usianya beda-beda. Ada yang memang lahir sejak di zaman sebelum Belanda masuk, zaman Belanda, ada yang masih baru. Dan kondisi kesehatannya juga beda-beda. Dan apakah ia cocok masuk ke BUMN, tergantung BUMN yang mana dulu. Gitu. Karena BUMN pun sedang mengupayakan dirinya untuk beradaptasi dengan kondisi dan tantangan zaman. Kita sama-sama tahu tidak semua BUMN juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita sama-sama lihat mulai dari kasus Jiwasraya, yang terakhir Garuda terlilit utang, kondisinya nggak mudah. Dan suasana kerjanya mungkin akan sangat banyak terkait dengan compliance dan rigid. Sementara generasi milenial dan Z itu nggak mau terlalu banyak rules dalam bekerja. Sementara BUMN itu kan mengelola keuangan dan kekayaan negara. Apapun yang diputuskan, apa yang dilakukan, itu seringkali harus terdokumentasi. Karena di kemudian hari, 10 tahun ke depan, atau kalau sudah selesai, kalau ternyata terbukti ada kerugian negara, maka Anda pada saat sudah selesai, udah pensiun nih, bisa aja dipanggil untuk bertanggungjawabkannya. Sementara Anda udah lupa, itu kasusnya apa. Ini sedikit gambaran, karena saya 5 tahun di BUMN, kondisinya agak unik. Jadi buat teman-teman jangan matok, oh kalau gitu saya mesti ke industri ini. Enggak. Bisa juga Anda berpikir tanpa box. Jangan-jangan saya mesti jadi intrapreneur di perusahaan yang sekarang saya masih bekerja, saya kembangkan keahlian komersial. Kalau memang saya ada waktu luang, saya coba investasi. Anda bisa ikut Instagramnya Felicia atau siapapun itu, ternakuang.co.id atau apapun.
selama nggak riba gitu ya. Kalau memang Anda Muslim, Anda bisa belajar itu. Jadi buat milenial, ini kesempatan di mana Anda bisa memilih dari sekian banyak pilihan. Dan bersyukurlah kalau Anda masih bisa memilih, karena di luar sana masih ada 10 juta orang yang mencari kerja, tidak bisa memilih, tapi menanti panggilan. Gitu, Mas. Oke, Mas Wing. Ya. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Ini mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang masih masuk, tapi sudah dipilih sama panitia. Jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab, Mas Wing ya. Mungkin berapa ya? 2 pertanyaan lagi kali ya, Mas Wing ya. Ini ada yang berat nih. Ada yang berat, cukup berat. Boleh ya, Mas Wing ya? Udah mau ngambil Ya. minum lagi atau langsung jawab aja? Tergantung pertanyaannya. Tergantung pertanyaannya ya. Oke, oke, oke. Jadi ini nggak diceritain ini real case atau enggak. Ini kayaknya langsung japri ke teman-teman HRD Today. Jadi untuk perusahaan yang terdampak COVID, perusahaan itu kan banyak yang kondisinya sulit ya, bisnisnya juga mungkin naik turun, dan ada beberapa juga yang mungkin kita juga sering dengar ada layoff dan seterusnya. Nah, ini HR-nya curhat juga, nanya juga gitu ya. Jadi uh, ada kursi layoff, golden shake hand, you name it, apalah itu ya, yang perusahaan sudah siapin budgetnya. Uh, Gimana ya cara milihnya ya? Kalau Mas Wing boleh sharing pro cons-nya itu seperti apa supaya perusahaan bisa lebih matang? Apakah millennials dengan segala macam plus minusnya tadi yang akan kita pertahankan, anak-anak muda bersemangat tapi juga mungkin belum tentu loyal buat perusahaannya, tapi kerja cepat gitu ya, pinter juga, IQ-nya lebih baik dan seterusnya, atau generasi yang lebih senior nih, yang mungkin tidak sesigap mereka, tapi lebih loyal buat perusahaan. Ini saya kurang tahu ya Mas Wing, penanyanya siapa persisnya, tapi mungkin juga minta dirahasiakan, makanya mereka Japri langsung ke Hire Today. Tapi case-nya seperti itu mungkin bisa memberikan pencerahan, masukan gitu ya, sharing Mas Wing. Ya. Mohon maaf kalau mengecewakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan jawabannya karena Berat nih. tanggung jawab. Oke. Saya cenderung menjawab tanpa melihat generasi. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi dan salut buat perusahaan yang masih tetap menggaji dan memberikan THR kepada karyawan di masa sulit seperti ini. Dan angkat topi buat perusahaan yang memotong gaji pimpinannya atau direksi dan komisaris supaya bisa menggaji karyawannya tanpa harus memutus. Dan juga berempati terhadap perusahaan yang terpaksa harus mengambil keputusan pahit karena memang cash flow-nya terganggu, sehingga untuk menggaji karyawan bulan ini aja mungkin nggak bisa. Nah, ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu, kita udah nggak ngomong generasi. Keputusannya bisa sangat subjektif. Yang dilihat bukan cuma karena talent, tapi siapa yang memang dipandang oleh manajemen atau siapapun mengambil keputusan untuk bisa membuat perusahaan ini bertahan hidup. Dan baru dia, ini kita ngomong surviving mode nih ya, kita bukan ngomong thriving ya, dan sustain. Hari ini kita belum ngomong ke sana, buat yang lagi susah nih ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, saya ambil contoh pelajaran ketika Malaysian Airlines itu dihadapi oleh 2 kejadian yang kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah pesawatnya hilang. Terus pesawatnya ditembak jatuh. Dan mereka menghadapi krisis yang luar biasa. Yang mereka cari, yang diganti oleh shareholder, itu bukan dengan mencari CEO yang visioner, bukan. Tapi CEO yang memang bisa menyelesaikan masalah atau kondisi saat itu. Kondisi pada saat itu. Nanti kalau misalnya kondisinya memang udah membaik, CEO-nya bisa jadi diganti, jadi kontrak basis. Jadi memang yang perlu dipertahankan, kita udah ngomongnya akan sedikit subjektif. Untuk saat ini saja, siapa yang bisa generate revenue. Sehingga kita punya net operating cash flow, atau kita juga NOCS, atau kita punya cash flow yang cukup baik. Ini siapa nih orang-orang yang revenue generator di perusahaan? Dan mohon maaf, meskipun dia mungkin future leader, bisa jadi talent, tapi untuk saat ini belum bisa menjadi revenue generator,
mungkin kita cadangkan dulu, atau bahkan bisa jadi nggak masuk dalam circle. Walau alam bisawab ya, mudah-mudahan. Cuma kalau memang saya di posisi sebagai business owner, itu yang sangat possible untuk dilakukan. Karena yang penting adalah bagaimana keberlangsungan perusahaan dulu. Thank you Mas Wing. Ini menginspirasi dan tepat sasaran sekali ya. Jadi abaikan generasinya, tapi justru kontribusi apa yang dihasilkan dari para pegawai itu buat perusahaan dan bagaimana ke depannya gitu ya. Thank you Mas Wing. Kalau boleh satu pertanyaan terakhir aja ya. Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, sudah berkontribusi. Mungkin nanti bisa dibully aja Mas Wingnya jawabin satu-satu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Jadi ini ada konflik Mas Wing. Ini sengaja ya kami taruh di pertanyaan terakhir. Jadi ada konflik di karyawan yang berasal dari Gen Z. Nah, karena tadi ya karakteristiknya mungkin unik dan seterusnya, apakah cara handle-nya juga memang berbeda nih dari yang HR kita nih tahu? Nah, Mas Wing, boleh di-share seperti apa? Mohon maaf teman-teman, itu mungkin pertanyaan terakhir kita hari ini ya. Oke, ini konflik Gen Z dengan siapa? Coba saya cek lagi ya. Sesama Gen Z ya mungkin ya. Sesama Gen Z di kantornya mungkin ya. Nanti kalau di, oke, wait ya. Sebentar ya, saya sambil lihat. Kayaknya Instagram Vaping ada yang nanya juga. Oke. Kalau misalnya pertanyaannya agak dekat, biar saya jawab dalam satu jawaban tuntas. Oke, bukan. Jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi konflik gitu ya? Ya. Sesama antara karyawan yang berasal dari Gen Z. Oke, yang pertama memang konflik itu perlu dihadapi dan diselesaikan, bukan dijauhi. Jadi pahami rumus mengenai managing konflik. Jadi managing konflik itu ada facing, ada freezing, ada flying, yang terakhir fight. Fight itu saling berantem, nggak gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar bahwa perlunya komunikasi itu yang asertif, terbuka, dan jujur, serta otentik, itu modal untuk kita bisa saling berdiskusi. Jangan gunakan cara-cara santet, gundam, pesugihan, dan lain-lainnya dalam hal mengatasi konflik ya, itu dosa. Jadi kita pakai cara-cara yang proper aja. Kalau nggak sukanya jangan terlalu digeneralisir, nggak sukanya spesifik behavior yang nggak suka sampaikan. Jadi jangan karena hanya satu perilaku, satu tindakan, satu waktu, Anda menggeneralisir ya orangnya begitu sih, belum tentu. Jangan terlalu nggak suka benci juga, karena siapa tahu dia adalah jodoh Anda. Atau di kemudian hari partner kerja Anda. You'll never know. Anda masih muda, generasi Z, ya nggak apa-apa ada konflik, cuman jangan menjadi kebencian dan memperbanyak musuh, perbanyaklah teman, dan bahkan kalau ada yang musuh Anda, dekatilah musuh Anda sehingga menjadi karib Anda. Dan kalau sama generasi terkait konfliknya untuk naik karir, mari cara untuk naik karir bukan dengan saling menjegal atau mensikut. Janganlah kita naik di atas injakan kepala orang lain. Sangat indah kalau naiknya sama-sama. Karena generasi Z ini kan generasi kolaboratif. Akan sangat indah kalau Anda bisa sama-sama naik. Toh kalau yang satu naik duluan, ya sudah, Anda masih senang dan bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Rezeki Anda nggak akan tertukar. Mungkin bisa rezeki Anda nggak di situ. Anda punya rezeki yang lebih luas dan lebih besar. Cuma saatnya dan tempatnya mungkin bukan di situ. Karena saya nggak tahu spesifik konteksnya, mohon maaf kalau jawabannya agak luas, Mbak Sasa. Tapi saya doakan, karena Anda masih muda, masih banyak kesempatan, jangan takut untuk berbuat salah, jangan pernah berhenti belajar, insya Allah Anda bisa sukses menjadi pemimpin suatu hari. Terima kasih, Mbak Sasa. Baik, terima kasih sekali Mas Wing. Ini juga sepertinya mengakhiri sesi tanya jawab kita, dan ini udah sampai ke penghujung acara, Mas Wing. Terima kasih banget atas sharingnya, atas menjawab pertanyaan-pertanyaan. Thank you banget. Nah,
Mungkin nanti Mas Wing tetap jangan keluar dulu ya karena kita ada sesi foto-foto juga. Tapi sebelumnya saya mau mengembalikan nih ke teman-teman admin di Hire Today karena akan ada kuesioner yang diisi dan juga ada giveaway gitu ya. Nah, sambil mungkin ditayang kuesionernya atau mungkin Mbak Risa bisa menyampaikan bagaimana cara pengisian dan proses giveaway-nya. Saya mau menyampaikan sekali lagi kepada teman-teman, terima kasih atas waktunya juga. Dan memang waktunya singkat ya, ternyata ya Mas Wing ya. Belum lagi tadi ada request-request yang masuk, benar ada request yang masuk ke saya Mas Wing tentang Mas Wing sih banyak ngasih konsep-konsep dan kisi-kisi, jadi kayaknya ini kapan nih, itu tolong tanggung jawab ya Mas Wing ya. Insya Allah. Oke. Kemudian juga ada yang menanyakan kepada saya, Mbak Risa, saya nggak tahu nih ke grup umum atau ke saya, absensi dan sertifikat. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan juga ya. Thank you. Iya, oke. Jadi untuk absensi dan sertifikat, absensi itu bisa dengan bentuk mengisi form evaluasi yang sudah ada di kolom chat saat ini, teman-teman. Kelihatan kan ya? Nah, itu bisa diisi nanti untuk proses giveaway GoPay-nya. Jadi, orang-orang atau nama-nama yang sudah mengisi form itu akan kita masukkan ke name generator gitu, dan nanti kita akan lihat bersama sebenarnya nanti siapa yang dapat. Jadi, deg-degannya kerasa gitu ya. Nah, form ini nggak lama kok teman-teman, paling 1-2 menit aja mengenai acara kita hari ini, supaya juga kita bisa tahu sih ke depannya nih teman-teman ada ide topik apa lagi yang ingin dibahas atau mungkin ada masukan, suggestion, nah itu bisa disampaikan melalui form evaluasi yang ada di kolom chat saat ini. Boleh mungkin kita sambil tunggu kali ya teman-teman. Sekarang sudah bisa mulai isi, nanti segera nama-namanya akan kita masukkan gitu ya ke name generator oleh tim kami di sini gitu. Dan juga nanti berdasarkan nama-nama itu sih sebenarnya untuk masalah e-sertifikat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat juga bisa dipastikan untuk mengisi form evaluasi. Sampai tungguin kali ya Mbak, selesai ya? Iya. Ngisi form. Okay. Kurang lebih hanya 1-2 menit aja ya Mbak Risa ya, sepertinya mengisi form ini ya. Jangan lupa drum rolls-nya buat giveaway-nya. Ini saya sama Mas Wing boleh ikutan nggak nih? Atau itu gimana? Nggak boleh ya? Boleh. Nggak, bercanda. Ini aku menarik banget sih nih Pak Wing, dan aku kaget dengan antusias teman-teman juga di kolom section comment Hire Today. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Mohon maaf ya. Harus terpaksa harus dipilih. Semoga di acara selanjutnya maybe ya kita juga bisa membalas gitu ya pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau mungkin Pak Wing ada sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Ya, langsung booking aja Mbak Rita. Mas Wingnya. Ini habis ini questionnaire, giveaway, dan langsung photo session ya berarti ya Mbak Rita ya? Iya. Sekarang udah dari tim kami ini 22 orang ya? 26 naik terus. Oke. Juga ini yang mengucapkan terima kasih Pak. Mungkin, oh iya benar. Kalau gitu saya juga mau ngucapin terima kasih dan minta maaf juga deh ya ke teman-teman ya. Terima kasih juga. Masing tadi udah ngetik ya, masing curang nih mendahului nih. Terima kasih banyak ya teman-teman Hire Today, teman-teman yang sudah hadir, Mas Wing, Mbak Novi, Pak Fran, semuanya atas kesempatan kali ini. Saya juga belajar banyak secara pribadi. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan, ada yang kurang berkenan, ngomongnya kecepatan, nggak jelas, atau apa itu. Saya juga masih belajar di sini, dari sisi HR juga belajar, apalagi jadi moderator. Makasih Mas Wing. Waktunya seperti biasa ya, my mentor sebagai associate FED, jadi kan Hayu lebih banyak lagi ngajarin kami. Ya, makasih juga nih buat teman-teman dari ada PTPN, ASDP, Pelindo, Telkomsel, rekan-rekan Mas Wing semua nih ya. Wow. Gilis, teman-teman BUMN lainnya, makasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Atau mungkin ini kali ya, bagi teman-teman yang pertanyaan belum dijawab di comment section, mungkin
Pawing bisa lihat-lihat juga mungkin kalau ada yang bisa dibalas Iya chatting gitu dong. ya. Oke. Iya benar-benar. Di Pawing Instagramnya Hire Today. Hire Today ya. Oke. Wah, Masing saya sudah follow. Masing belum ya? Dicek ya. Masing udah follow loh. Oh, Sudah. Masing udah follow ya? Mantap. Oke, siap. Oke. Ini kita masih tungguin ya teman-teman. Sejauh ini ada 76 ya. Form yang masuk. Di sini juga masih ada 142 orang. Jadi bagi teman-teman yang belum mengisi form evaluasi bisa diisi. Singkat kok, nggak lama, 1-2 menit saja udah bisa selesai. Nah, nanti nama-nama dari mereka yang telah mengisi form evaluasi kita akan masukkan ke name generator gitu ya, untuk kita pilih 4 orang beruntung mendapatkan GoPay 50.000. Terima kasih Mbak Risa. Iya, sama-sama. Banyak pertanyaan tentang mental health ya, saya lihat di Instagram. Iya, betul. Banyak pertanyaan tentang mental health, betul. Oke. Masalah ada. Itu menarik juga tuh. Iya. Burnout, mental health. Ya, 26 dan 27. Next topik mungkin tuh. Ya. Ya, kalau memang mau ikutan di IG saya nanti tanggal 26 atau 27 akhir bulan, insya Allah kita akan ada sesi. Baik. Nah, gantian tuh Mbak Risa. Yuk. Iya, gantian. Oke. Sesi apa tuh Pak? Live Instagram kah? Atau? Ada 2 kali. Yang pertama live Instagram, yang kedua nanti ada seperti ini. Oh, iya. Oke. Nanti kerjasama Rumah MSDM dengan psikologimu.com. Oke, ya. Bisa diserbu tuh teman-teman kolom section. Oke, siap. Siap. Saya hadir Masing. Thank you. Ini saya masih di sini atau boleh izin? Masih dong, Masing foto kan? Masih fotonya nggak Mbak? Mungkin udah kita langsung aja kali ya, kita giveaway generatornya giveaway ya sekarang ya. Oke. Ya, makasih Rizky. Ada Rizky. Ditunggu di PUBG ya. Oke. Kelihatan nggak ini teman-teman? Share screen. Belum ya? Masih hitam ya Mbak Risa. Oke. Mungkin kita ulang kali biar seru di atasnya. Jadi kita udah masukkan nama-namanya. Oke. Shuffle names 4 orang. Kita pick another name lagi nggak apa-apa ya teman-teman, biar kita bisa lihat prosesnya. Oke, pick a random name. Ya. Nah, ini teman-teman pemenang GoPay kita pada hari ini. Jadi ada Eric Alberto, Ramaisa Cahya Agama. Ini 5 orang ya? Nggak apa-apa, harian. Bonus buat teman-teman Feby Koila Winarto dan Lutfi Dinayanti. Nah, teman-teman ini bisa menghubungi langsung maybe ke admin Hire Today gitu ya, melalui Instagram ya. Iya, jadi bisa hubungi admin Hire Today, atau kalau mungkin nggak punya Instagram bisa di kolom section LinkedIn kita juga. Langsung aja bilang saya pemenang giveaway gitu ya, nanti akan tim kami hubungi gitu. Selamat ya buat teman-teman yang mendapatkan hadiah. Yeay. Oke, mungkin kita bisa langsung foto dulu kali ya untuk mengakhiri acara kita hari ini. Dari pihak siapa nih? Dan untuk teman-teman bisa mungkin dibuka kameranya biar kelihatan
kelihatan, biar mungkin nanti muka-mukanya mejeng gitu ya di sosial media kami. Oke. Udah siap belum nih dari tim? Jadi ada beberapa sesi ya, Mbak Risa ya nggak mungkin muat kan ya kayaknya ya, berapa kali foto nih kayaknya. Iya, teman-teman pause aja, nanti tim kita akan yang geser-geser sendiri. Pause beberapa ini ya. Oke. Oh Mbak Risa, ini ada yang nanya, ada YouTube atau recordingnya nggak nih kalau misalnya kelewatan nonton? Sebenarnya kita ada recordingnya. Mungkin untuk bagaimana sharingnya nanti, makanya ikuti aja sih sosial media kita, nanti kita akan umumkan di situ mungkin ya. Oke. Sebentar. Oke, kita sambil pause kali ya teman-teman yuk. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup mungkin? Oke. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi Pak Wing. Terima kasih Pak Wing. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Mbak Sasa. Novi. Teman-teman semua ya, ada Mas Fadlu. Terima kasih Risa. Ada Mbak Vina. Dan semua tim. Ya, semua. Halo Pak Wing. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you everyone. Terima kasih. Thank you Pak Wing. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Wing. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih. Ditunggu. Apa dulu? Ditunggu di PUBG habis lohor ya. Oke. Siap. Izin live ya. Terima kasih.